Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian tasawuf kita pada malam yang berbahagia ini. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Al-babu tsamina asyar, bab yang ke-18, fi fadlit tarahhum, tentang kelebihan berkasih sayang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah illa rahim, tidak akan masuk surga kecuali penyayang. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kulluna rahim? Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, semua kami penyayang. Qal, Rasulullah mengatakan, laisar rahimu mayarhamu nafsahu khassah, walakinnar rahima mayarhamu nafsahu wa ghairah. Bukanlah penyayang orang yang cuma menyayangi dirinya sendiri, tetapi penyayang adalah orang yang menyayangi dirinya dan orang lain. Nah, yan para jamaah, bahwa dibuka bab kasih sayang dengan satu hadis yang langsung, di mana dalam hadis ini Rasulullah menegaskan tidak akan masuk surga kecuali penyayang. Orang lain tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Yang masuk surga cuma penyayang. Nah, yang dimaksud dengan penyayang di sini oleh Rasulullah adalah orang yang menyayangi dirinya dan menyayangi orang lain. Artinya bukan hanya menyayangi diri sendiri sebagaimana yang disebutkan oleh para sahabat. Kemudian apa makna menyayangi diri sendiri dan juga apa makna menyayangi orang lain? Wa makna rahmatuhu wa rahmatihi li nafsihi ayyarhimaha min azabillah bitarkil ma'asi wat taubati minha wa fi'li ta'ati wal ikhlasi fiha. Makna menyayangi diri sendiri adalah menyayangi dirinya sendiri daripada azab Allah. Artinya menyelamatkan dirinya sendiri daripada azab Allah. Kita sayang kepada kita, selamatkan diri kita. Jangan sampai terkena azab dari Allah. Caranya bagaimana? Bitarkil ma'asi, dengan meninggalkan perbuatan maksiat. Wat taubati minha, dengan bertaubat dari perbuatan maksiat. Wa fi'li ta'ah, dengan melakukan perbuatan taat. Wal ikhlasi fiha, dan dengan ikhlas dalam melakukan ketaatan. Boh cara. Dengan 4 cara itulah kita menyayangi diri kita sendiri. Mungkinnya di luar penalar katanya yang kata tumiki. Mungkin watte gekun menyayangi diri sendiri, tu pikirlah jule katanya segalam takung kitab, nyo berarti gunalah beliau baca gero, ya kan? Guna pajobu, guna beliau kenderaan, bejak ngan depak, masa ilahnya drojak ngan depak, kan? Guna pegak rumah, bek duk bak tago lempuh gop. Mungkin nyan terpikir katanya. Rupanya bukan itu sayang kepada diri sendiri. Karena menyayangi diri sendiri hanya dengan mencukupkan kebutuhan itu sementara, tiat tegai. Seberapa lama umur kita di dunia, ya seperti itu. Kita menyayangi diri sendiri kalau hanya mencukupi kebutuhan duniawi. Tapi gak rumah beraya karena sayang baik anak pat dadu, ditna trip dadu.
Ladum karena katulat ke pegar rumah, le ke pegar rumah meninggal katnya anak tu mengdu. Katanya tulat ke pegar rumah. Awai anak ke pegar rumah, kontrak rumah, dudo napeng ke pegar rumah, le ke pegar anak tu mengdu. Thodu linto baru. Makna ji lako perumah yang baru, konggoknya yang du. Karena tulat ke pegar rumah. Tapi kele katanya nyan menyayangi diri sendiri, padahal bukan. Makna menyayangi diri sendiri yaitu menjauhkan diri daripada siksaan Allah. Karena apapun yang kita lakukan, kalau menjerumuskan diri kita ke dalam siksaan Allah, itu artinya kita telah menganiaya diri kita sendiri. Maka gekun li Allah Ta'ala nyan adalah yadlimu nafsah, mendalimi diri sendiri. Nah, cara legutanyo tak jaga diri kita. Kita menjaga diri kita agar jangan sampai terkena azab dari Allah 4 macam. Pertama, perbuatan maksiat tinggalkan. Apapun perbuatan maksiat. Artinya perbuatan yang menyalahi dengan perintah Allah. Atau perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka tinggalkan perbuatan itu. Karena perbuatan maksiat itulah yang menyebabkan orang tersiksa nanti di akhirat. Disiksa oleh Allah. Monyo getanya sayang gerode, baik kenang siksaan Allah, tak tinggai butnya. Jadi but maksiat beda bubut. Nah, yang kedua, taubat. Kalau kita sudah terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, maka jangan biarkan kita tenggelam di sana. Tapi kita harus segera menyadari, bertaubat, memohon ampun kepada Allah, itulah yang akan menyelamatkan kita daripada azab Allah. Yang kedua. Yang ketiga, perbuatan maksiat telah kita tinggalkan, kita telah memohon ampun kepada Allah, tidak cukup sampai di situ. Harus diisi dengan ketaatan. Perbuatan baik. A'malus salihah. Amal-amal yang saleh. Sebagaimana kata Allah, ya, bahwa fattabi'is sayyi'atu hasanata tamhuha. Perbuatan yang jelek harus diikuti dengan perbuatan yang baik. Perbuatan yang buruk, yang jelek harus diikuti dengan perbuatan baik. Sehingga perbuatan yang jelek tadi terhapus dengan sebab perbuatan baik. Kita sudah pernah melakukan maksiat kepada Allah. Banyak perbuatan maksiat yang telah kita lakukan kepada Allah. Kita sudah berhenti dari maksiat, kita sudah mohon ampun kepada Allah, lalu isi hidup ini dengan perbuatan baik, disebut dengan taat, yang dapat menyebabkan terhapusnya perbuatan jahat yang berkenulikut yang katering dapubut. Terhapus perbuatan jahatnya. Yan tujuan. Kemudian di dalam melakukan perbuatan baik, hal yang keempat yang harus kita lakukan, kita harus berusaha supaya ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena perbuatan yang nampak baik, kalau dilakukan tidak ikhlas kepada Allah Ta'ala, maka disebut juga perbuatan buruk. Perbuatan baik nampaknya tidak kalon. Sembayang kan God. Tak kalon urang sembayang. Puh nak sembayang perintah Allah buat sembayang. Tak kalon urang mensedekah kan God. Puh nak mensedekah perintah Allah. Tapi apabila perbuatan baik itu dalam contoh salat dan sedekah, kita lakukan bukan karena Allah. Na'ilat. Artinya ada penyebab yang lain. Ada karena yang lain. Bukan lillahi ta'ala. Bukan karena Allah. Maka perbuatan baik yang kita lakukan itu dianggap perbuatan jahat. Sembahyangnya dianggap perbuatan jahat. Bersedekahnya dianggap perbuatan jahat. Jadi higot tapi bro. Maka hadis dari Rasulullah. Kam min a'malin. Betapa banyak amal-amal kata Rasulullah, ya. Yatasawwaru bi surati a'malil akhirah. Yang bentuk amal tersebut adalah amal akhirat. Sembayang tanya ada contoh. Sedekah ada contoh tanya. Bentuknya amal akhirat. Perintah Allah katanya.
Tapi fatasiru a'malid dunya, kemudian berubah dia menjadi amal dunia bi su'in niyah, dengan sebab niat yang tidak baik, berubah. Sembayang bentuknya amal akhirat, bisa berubah menjadi amal dunia karena hanagot need. Bersedekah bentuknya amal akhirat, bisa berubah menjadi amal dunia karena hanagot need. Nah, maka harus kita perbaiki. Bagaimana kalau kita beramal harus berusaha supaya ikhlas. Kalaupun dalam satu amal kita belum ikhlas, berusaha terus. Mohon ampun kepada Allah atas ketidakikhlasan kita, sehingga pada amal yang lain Allah buat kita ikhlas. Maksud sembahyang taknya golom ikhlas dedenggu. Laki ampun ba Allah, laki maaf ba Allah, supaya sembahyang ente gebili Allah berikhlas, atau sembahyang ente kapan-kapan. Karena yang membuat kita ikhlas bukan diri kita, tapi Allah Ta'ala yang membuat kita ikhlas. Nyan, put macamnya yang harus kita lakukan kalau kita menyayangi diri kita sendiri. Menyota sayang kurung lain, karena Rasulullah mengatakan bahwa orang yang penyayang adalah mayyarhamu nafsah wa ghairah, orang yang menyayangi dirinya dan orang lain. Apa makna menyayangi orang lain? Wa makna rahmatihi li ghairih alla yas'a fi adiyatil muslim. Makna menyayangi orang lain adalah tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu orang muslim. Nyan makna menyayangi orang lain. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu orang muslim yang lain. Itulah kita sayang kepada orang lain. Maka menyolagenyan dalam keseharian kita harus perhatikan perbuatan kita. Dalam keseharian kita harus perhatikan tutur kata kita. Dalam keseharian kita harus perhatikan sikap tubuh kita. Apakah perbuatan kita, tutur kata kita, sikap kita mengganggu orang lain? Kalau masih mengganggu orang lain, berarti kita belum sayang kepada orang lain. Mono kedor kapah dak sayang. Hanale da puput maksud. Ya, kata taubat. Bahkan kata puput taat, kata sering duh musujid, ikut pengajian katanya. Bahkan kamu berusaha untuk ikhlas. Ternyata mulut kita masih mengganggu orang lain. Ternyata perbuatan kita masih mengganggu orang lain. Ternyata sikap kita masih melecehkan orang lain. Berarti kita cuma sayang kepada diri kita sendiri, tidak sayang kepada orang lain. Padahal yang dimaksud oleh Rasulullah, yang masuk surga cuma penyayang adalah menyayangi diri dan orang lain. Berarti kita belum cocok untuk calon penghuni surga. Menyo baru dro sayang, hana sayang kurang lain. Nah, para jemaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man saliman nas min yadihi wa lisanihi wa yarhamul bahaima fala yukallifha ma la tatiqu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang muslim, kata Rasulullah, adalah orang yang menyelamatkan manusia daripada gangguan tangannya dan lisannya, dan menyayangi binatang-binatang. Maka kata Rasulullah, la yukallifha, jangan engkau bebankan binatang tersebut mala tatiku, sesuatu yang dia tidak mampu. Nah, nyok kategori muslim. Rasulullah mendefinisikan muslim di sini dengan sikap menjaga keselamatan orang muslim yang lain. Dari gangguan kita, dari gangguan tangan dan dari gangguan lisan. Kenapa Rasulullah menyebutkan yadi, tangan dan lisan?
Karena dua anggota inilah yang paling banyak digunakan untuk mengganggu orang lain. Sedikit kaki. Ini kaki ya kan? Hanala kaki. Unyung hanala. Mata hanala. Tapi yang paling mengganggu orang lain danyo lidah dengan jaro. Maka Rasulullah mendefinisikan Muslim adalah orang-orang yang dapat menjamin orang lain terhindar dari gangguan tangan dan lisannya. Arti kata, seorang Muslim itu sangat memperhatikan tutur kata. Baik tak pegah abah orang kau. Menyinggung tidak orang lain dan tak pegah abah. Maka orang Muslim itu lebih baik banyak diam daripada bicara. Kalau berbicara, sudah disusun dulu kata-kata. Sudah diperhatikan dulu kata-kata yang diungkapkan. Apakah ini mengganggu orang lain atau tidak. Menan orang Muslim. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, mangkatura kalamuhu katura khata'uhu. Barang siapa yang banyak kalamnya, banyak berbicara, maka banyak kesalahannya, kata Rasulullah. Maka lebih baik kalau kita tidak mampu berbicara dengan benar, dengan jujur, maka lebih baik kita diam. Nyan ke yang gekun, diam itu adalah emas. Diam adalah emas. Nah, yang gatin-gatin, yang aik belanja mu, im mendong. Karena mu ya kan? Diam adalah emas. Nah, anak pak pegah balutan. Nah. Jadi inilah definisi orang Muslim kata Rasulullah. Ditambah lagi oleh Rasulullah dengan yarhamul bahaim. Orang Muslim itu sayang kepada binatang. Kenapa Rasulullah mengkaitkan binatang? Ini berkaitan sekali dengan kehidupan orang zaman dahulu. Karena zaman dahulu orang memakai binatang untuk membantunya dalam bekerja. Kendaraan binatang. Untuk membawa barang pakai binatang, jamun. Untuk membantu menggiling tupung pakai binatang. Maknanya untuk membajak sawah pakai binatang, pakai lemah, pakai kebu. Banyak orang zaman dahulu pakai binatang. Tanya untuk menging urang cik tanya pakai binatang. Tanya jino hanali pakai binatang. Tahun 2000 miyuk mentang pakai binatang. Tanging lang ublang mentang wi ke kalau urang cik tanya. Gusupot lemah bak punggung. Wi ke ya kan? Wi ke kun. Jarang ke kunun. Gusupot lemah bak punggung. Kepegah Rasulullah podra. Fala yukallifha ma la tatiku. Jangan engkau beratkan binatang pekerjaan yang dia tidak mampu. Nah, jadi binatang pun punya ukuran kemampuan. Sehingga juga kita dituntut oleh Rasulullah untuk berkasih sayang. Bek sabe tersepot bak punggung binatang. Ya kan? Bek wi sabe puam ni tersepot. Wi sabe puam ni tersepot binatang. Bek sabe tersepot. Nyan juga bentuk kezaliman. Setiap kezaliman para jamaah pasti akan dibalas oleh Allah di akhirat. Tidak terlepas apakah itu kezaliman terhadap manusia atau kezaliman terhadap binatang, bahkan sesama binatang akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Maka ada hadis yang mengatakan bahwa domba yang bertanduk akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala nanti untuk dibalas oleh domba yang tidak punya tanduk. Kebiri kupung gitu ya. Kebiri na yang melungke na yang kupung. Lemo na yang melungke na yang kupung. Rupanya ya ate mupok lemo kupung talu, kebiri kupung talu, ipok bu kebiri yang nalung lungke gebalah li Allah Taala tuman. Gebangkit awak nyan mandua li Allah. Geyupok lom li Allah Taala balah lemo yang melungke bak lemo kupung sehingga terbalas apa yang telah dilakukan di dunia. Baru onunyan gepu mati li awaknya. Tuman menyoet tingkat kebiri gebalah li Allah. Mungkin danyo manusia gebiarkan anak gebalah. Kan mungkin para jemaah. Apapun kezaliman, uranya puyatra na takun gegop gebalah li Allah Taala tuman. Uranya apa yang pernah gedanyo zalimi gop gebalah li Allah Taala tuman. Maka Rasulullah mengatakan orang muslim itu penyayang. Karena pada hakikatnya sifat penyayang kita adalah penyelamatan diri kita daripada tanggungan-tanggungan tuman uro akhirat yang membuat kita terpaksa harus dijerumuskan dalam neraka.
Bukankah dalam hadis orang yang bangkrut karena banyak kezaliman? Ya kan? Kata Rasulullah, atadruna manil muflis? Wahai para sahabatku, kalian kenal orang-orang yang bangkrut? Menurut pemikiran sahabat, orang yang bangkrut man la dirhamalah wala mata. Sangat tidak mudahnya oleh yang pemikiran. Orang yang bangkrut itu orang yang sudah tidak punya lagi harta benda, uangnya sudah habis. Itulah orang bangkrut. Awai kaya, yo hana tak pulih. Harta hana li tapu, peng kabeh urang bangkrut, sudah dimiskinkan. Kai drop buka pika, tidak mendumpeng, tidak menuarta, ka dimiskinkan. Nyan takun urang bangkrut. Menurut sahabat lengan. Tapi Rasulullah kon nyan buka urang bangkrut. Urang bangkrut Allah mayati bisalah wa zakah wa siyam wa haji wa sairi ta'at. Orang yang nanti datang menghadap Allah dengan membawa berbagai macam pahala ibadah. Membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, pahala haji, pahala umrah, pahala berbagai macam bentuk ketaatan. Tapi di samping itu juga dia datang membawa beban. Apa beban? Katsafahada mahada. Dia pernah menumpahkan darah orang ini. Rupanya dia pernah membunuh. Wakat akala mala hada. Rupanya dia pernah makan harta orang lain. Wakat syata mahada. Dia pernah mencaci, memaki orang lain yang membuat orang lain tersakiti. Maka diambil kebaikannya oleh Allah, diberikan kepada orang-orang yang datang menuntut karena pernah dia zalimi. Setelah kebaikan-kebaikannya habis, tuntutan masih datang bertubi-tubi, tidak ada lagi yang bisa diberikan untuk para penuntut, maka diambillah kejahatan para penuntut. Karena urang yang tacarut ditanya rojeh, nah salah kesit, nah dosa Allah. Diambillah dosa mereka, kesalahan mereka dibebankan kepada kita. Sehingga mereka terbebas dari dosa, kita bertambah dosa. Nyan urung yang bangkrut, gitu kali Rasulullah. Lihatlah kenapa bangkrutnya mereka. Karena mereka tidak menjaga dirinya daripada mengganggu orang lain. Artinya mereka tidak menyayangi orang lain. Karena makna menyayangi orang lain menurut pengarang tadi adalah Allah yas'a fi adiyatil muslim. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu orang muslim, para jemaah. Faqad warada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi fit tariq fashtadda alaihi al-atash fawajada bi'ran fanazala biha wa syaraba. Sungguh telah warid bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah bercerita, bainama rajulun yamshi fit tariq. Di saat seorang laki-laki sedang berjalan di jalan, fashtadda alaihil atas, maka dia merasa sangat haus, kata Rasulullah. Kemudian fawajada bi'ran, dia menemukan satu sumur. Dalam keadaan haus, dia menemukan satu sumur, fanazala biha wa syaraba. Dia turun ke dalam sumur lalu mengambil air untuk minum. Nebayang mon roje be mon jino. Mon jino panen na payah datrun lam kan? Mon jamun. Payah trun hana tima, payah trun lam mon ya JP jamun. Ana munjeng bih mon jamun. Tanoh menanjuk datrun. Ya JP. Tsumma tala'a fa idza qalbun yalhas min al atas. Kemudian dia melihat ada seekor anjing rupanya yang sedang menjulurkan lidahnya karena merasa haus. Rupanya bak bineh mon di saat urung nyan kana lamon dengan jep i gunging na the. Watuh mak mon nyan tengah let abah inu jep i panetro let lidah the. Ditna panjang lidah the urung mendong bayah gedrun. Hantro let lidah gerah hidat athenya. Maka terpikir li urunyan, faqala rajulun, maka orang itu berkata dalam di hatinya, laqad balagal qalbu minal atas mislal ladzi balagani. Pasti anjing ini merasa sangat haus seperti saya juga tadi merasa sangat haus. Apa yang dilakukan laki-laki ini? Famala'a hiffanata ma'an thumma amsakahu bifihi fasaqal qal fasyakarallahu ta'ala faghufiralah. Maka laki-laki yang melihat anjing ini mengambil sepatunya lalu dia mengambil air dengan sepatunya.
Karena hana tima kucoi ngai patu ke. Sabah patu punah kucoi, kemudian sepatunya itu dia gigit dengan mulut. Karena agaknya payah lam untuk yak bi gede. Kibang genekman payah lam dari monyan tebagonya miyu. Gekap ngon abah sepatu, fasakal kalbu, kemudian dia memberi minum anjing yang kehausan tadi. Fasyakarallah. Di samping dia, di saat dia memberi minum anjing yang kehausan, dia bersyukur kepada Allah bahwa dia telah dapat berbuat kebaikan, yaitu memberikan minuman kepada seorang hamba Allah, yaitu anjing yang merasa kehausan. Apa ganjaran yang diberikan oleh Allah, kata Rasulullah, ini hadis Rasulullah, faghufiralah, maka laki-laki ini diampuni oleh Allah Ta'ala. Ngenuap gebi minuman ke binatang. Ke athelom. Nyata ke athelom enggak berat dah. Ke athelom gebi. Ke ampun dosa li Allah Ta'ala. Ini adalah sebagai bukti Rasulullah ingin menyampaikan kita betapa perlu kita berkasih sayang sampai kepada binatang. Karena kita tidak tahu amalan mana yang membuat Allah merahmati kita, yang membuat Allah memasukkan kita dalam surga. Sudahkah ada jaminan dari Allah bahwa amalan salah yang membuat kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga? Ana dengu. Ana tahu jamin. Tahu jamin semayangnya yang pertama dan dalam surga. Ana tahu jamin. Sudahkah ada jaminan amalan haji kita yang membuat kita masuk ke surga? Tidak ada. Sudahkah ada jaminan sedekah kita yang membuat kita masuk surga? Tidak ada. Tidak ada amal yang menjamin kita masuk surga. Maka karena tidak ada, jangan pilih amal. Jangan milih-milih amal. Baik mucih-mucih dana pudu amal, dana puput amal daya. Burayo kede, buraya kede, tidak mesti. Kadang-kadang amal kecil lah yang membuat kita dirahmati oleh Allah. Kenapa? Karena biasanya pada hal-hal yang kecil itulah tidak dihinggapi oleh penyakit yang merusak amal. Tapi iya teh, mungkin na ujub inan ko, mungkin naria, na teh gerah ni coi ni je pirono. Mungkin terjadi ujub, tidak mungkin terjadi ujub. Hebat long kubi iya teh sama bi dum to Han mungkin terjadi ujub tunggu. Tapi punya semubut lagi eloknya mungkin ujub. Hebat long kudu iku semubut. Kudu kamera lom ilo lagi artis. Kan hebat. Mungkin terjadi ujub tunggunya. Ben begihan. Mungkin saja ujub. Tapi bak bi iya teh. But han mungkin ujub. Han mungkin ria pinan puria bi iya teh. Awak purara teh wali bui ti uroi bi iya teh, ya kan? Mungkin tanya tiga ada bi iya teh ria, mungkin. Maka di situ kecil sekali datang hal-hal yang dapat merusak amal. Itulah yang menyebabkan kita disayangi oleh Allah. Karena itulah amal yang terikhlas yang pernah kita lakukan. Ngan sebabnya sayang Allah katanya. Ngan sayang Allah gepetamong tanya dalam surga. Maka ben pilih-pilih nengku. Dalam beramal jangan pilih-pilih. Nah. Qalu, para sahabat bertanya, masih sambungan hadis tadi. Ya Rasulullah, inna lana fil bahaim la ajran. Wahai Rasulullah, kami memiliki binatang-binatang. Apakah kami bisa mendapatkan pahala pada binatang-binatang kami? Kata para sahabat. Karena para sahabat Nabi kan banyak yang mengembalakan binatang. Le yang purarha kameng, le yang purarha kuda, le yang purarha unta. Getanya yang para sahabat, apakah kami bisa juga mendapatkan pahala lagi urungnya? Gaknya sabah tak kayak gibi. Ikamotif uro mubi unta, ikamotif uro mubi kameng, ikamotif uro mubi kuda. Merumpok pahala lagi kan? Getanya yang sahabat Rasulullah. Qala Rasulullah menjawab, fi kulli dzati qabdin rutubah ajrun. Pada setiap makhluk hidup yang masih segar ada pahala, kata Rasulullah. Artinya Rasulullah menjamin setiap perbuatan kita, bentuk kasih sayang kepada seluruh makhluk hidup, pasti mendapat pahala. Rasulullah hendak jelaskan lantung pampun dosa lagi urungnya, tergantung ba ikhlas lagi katanya. Ya, ba ikhlas dapu bu. Le urungnya wate gubi ika the mu pahala tandingan. Itanya tetapi ilmu belum tak tinggal ke pahala kadang. Ka ke hana jadi ikhlas.
Karena tingkat ikhlas yang paling tinggi, mengharap selain Allah juga tidak ikhlas. Yang tingkat ikhlas yang tinggi. Mupahala baik ingat dia ada pubut. Lagian baru geken ikhlas. Wa an Anas bin Malik qol, diriwayatkan daripada Anas bin Malik, beliau berkata, bainama Umar radhiyallahu an ya'is dzata lailah id marra bi rafqatin nazalat fa khasya alaihim sirqah. Nah, sedang-sedang Sayyidina Umar radhiyallahu melakukan ronda pada suatu malam, beliau melewati satu kelompok orang yang sedang beristirahat, bermalam di suatu tempat. Fa khasya alaihi sirqah. Maka di saat itu Sayyidina Umar merasa takut kalau mereka beristirahat di situ, tertidur, lalu datang pencuri mencuri barang mereka. Kepikir Sayyidina Umarnya, sayang awaknya menyedengut icu ibu kau. Nah, urang mesti terus guna bagdanya, lewat guna gepiuh am masjid danya gepuduk tahinan. Mu tengok geduk genging leu Sayyidina Umar mesti. Tahu urang lain yang nanti put dekat Sayyidina Umar nging umannya sayang tu, munyo terus pencuri icok barang-barang kada hong nu jak. Nah, apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Falaqiya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, maka Sayyidina Umar berjumpa dengan Abdurrahman bin Auf. Faqal, maka Abdurrahman berkata, "Malladzi jaa'a bika fi hadhihi sa'ah ya Amirul Mukminin?" Apa yang membuat engkau datang pada malam-malam begini wahai Amirul Mukminin? Qal, Sayyidina Umar berkata, "Marartu bi rafqah qad nazalat fa haddatsani nafsi annahum idza batu namu fa khashitu alaihim sarik fantalik bina nahrisuhum." Sayyidina Umar menjawab, jawab. Nah, aku melewati satu kelompok tadi, yang mana mereka menginap di suatu tempat, kata Sayyidina Umar. Lalu aku berkata dalam diriku sendiri, aku khawatir kalau mereka tidur, ya, kalau mereka bermalam di situ, lalu mereka tertidur, nanti barang mereka akan dicuri oleh orang. Maka Sayyidina Umar mengajak Abdurrahman, fantalik bina. Ayo kita, kata Sayyidina Umar, nahrisuhum, kita jaga mereka. Qal fantalakna faqaida qariban minar rufqah yahrisani hatta idza tala al-fajr nada Umar anhu. Nah, maka keduanya Abdurrahman bin Auf dan Sayyidina Umar pergi lalu duduk dekat orang yang sedang tertidur, sekelompok orang yang sedang tertidur, mereka menjaga orang yang sedang tertidur tadi, artinya mereka tidak tidur sampai tala al-fajr, sampai keluar fajar. Artinya waktu salat subuh. Di saat waktu salat subuh telah keluar, nada Umar memanggil, ya ahlar rufqah as-salah as-salah. Hai orang rufqah, penduduk, hai kelompok, bangun salat, kata Sayyidina Umar. Hatta idza ra'ahum taharraku insarafa. Sehingga Sayyidina Umar melihat mereka sudah bergerak-gerak, artinya mereka sudah bangun, baru Sayyidina Umar meninggalkan mereka pergi. Fa'alaina. Maka kata pengarang kitab ini Imam Ghazali, maka wajib di atas kita anak tadi bis sahabati radhiyallahu an, mengikuti perbuatan para sahabat. Ilai kita yang na ini masjid terus urang masjid kita jaga. Tapi wajib dah ikut. Nyan bentuk kasih sayang Sayyidina Umar kepada orang lain, kepada sesama muslim. Jadi para sahabat di saat mendengar Rasulullah menjelaskan kita harus berkasih sayang kepada sesama muslim, benar-benar dipraktekkan. Dipraktek. Itanya kadang yang kageboh tugas untuk jaga tengun tu ya kan? Geboh tugas untuk jaga. Nyoy ronuh tumayang Jumaat, segala murung tumayang, baik lain tumayang, nu jaga biar baik gadah tilap. Hana tak tuha kau nyan. Yang tak dengar tu, atai kali tumayang Jumaat, terus urung laporan bak danyo, ka gadah tilap larano, gadah tilap lardi. Pokok ji abeh tilap gop gadah. Nyan ban gadanyo. Sayyidina Umar tu saw wadanyan. Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Seluruh orang mukmin dia pemimpin. Presidennya orang mukmin wadanyan. Presiden yang jaga kelompok tu. Nah, presiden danyo modelnya ni. Ana, presiden ni jaga abu gop you know, ya kan? Tungun kero aku. Nah, gop jaga. Itanya jangankan presiden, juk ku kecil hana mungkin le dia ronda malam. Jamun hotel muda-muda long kena ronda malam je mu. Long kala nak saya kajuk kecil anai boleh jaga malamnya.
Padahal yang turut Sayyidina Umar guci ilal muitha ronda malam rakyat gede. Je urusan guci ronda malam. Ya kan? Sayyidina Umar hendak ronda ba guci, ba rakyat. Drog ronda malam karena beliau merasa bertanggung jawab. Beliau mengatakan bahwa dengan itu beliau akan dimintakan diazab oleh Allah nanti di akhirat kadang-kadang dengan itu. Sayyidina Umar mengatakan bahwa la hurmata liwalin dayya al muslim wala lifasikin rawa al mu'min. Tidak ada kehormatan bagi seorang pemimpin yang menyia-nyiakan orang muslim dan tidak ada kehormatan bagi seorang fasik yang meneror seorang mukmin. Artinya seorang pemimpin yang tidak berlaku adil kepada sesama muslim sama dengan orang fasik yang kerjanya meneror-neror orang muslim, orang mukmin. Jadi teroris dengan pemimpin yang hana adil menurut Sayyidina Umar taban. Hana beda. Nah, maka mudah-mudahan karena wate kadruh katanya tiban cara bisa sedikit-sedikit berlaku kasih sayang terhadap sesama muslim. Karena dipegah oleh Allah Ta'ala, man la yarham la yurham. Nyoba anak metika pernah oleh guru TK hadisnya. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasih. Saya hana sayang ke gok, bek harap gok sayang ke katanya. Wa man la yaghfir la yughfar. Dan siapa yang tidak bisa memaafkan orang lain, dia pun tidak akan dimaafkan. Maka berkasih sayanglah kita sesama muslim agar Allah menurunkan kasih sayang kepada kita. Menyogetanya sesama muslim sudah berkasih sayang, pasti Allah menurunkan kasih sayang kepada kita. Kalau kita sesama muslim sudah saling memaafkan, Allah pun akan sangat mudah memberikan kemaafan, keampunan atas segala dosa-dosa kita. Non menteng pengajian katanya Mbak Puro yang berbahagianya. Pak malam yang berbahagianya, tutup dengan tabaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.